Hai, selamat datang di RBT TV Podcast Bisa. Nah, sahabat RBT TV, kali ini Jeng Dini berada di sekolah, yaitu tepatnya di SMPN 10 Bengkulu Tengah. Ini berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Simak terus. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengikuti prosedur kesehatan, yaitu memakai masker dan cuci tangan. Ayo. Assalamualaikum. Halo, Pak. Salam, Pak. Dari mana? Dari RBT, Pak, dari Rakyat Benteng. Oh iya. Gimana, Pak, kabarnya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Boleh ya, Pak, kita ngobrol-ngobrol nanti sama Bapak sama siswa berprestasi ya, Pak ya? Oh iya. Ya. Nah, teman-teman sahabat RBT TV, ikutin terus, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah di SMP 10 sama siswa-siswi berprestasinya. Jadi terus ikutin dan simak ya, guys. Ini kami berada di sekolah SMPN 10, tepatnya itu di Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang di sebelah saya ini sudah ada salah satu siswa berprestasi di sekolah SMP 10. Namanya Handi Ferdiansyah. Oke, Handi Ferdiansyah sekarang kelas berapa, Dek? Kelas 9B. Kalau tinggalnya dekat daerah sini? Ya. Kalau kakak aja ya ngobrolnya. Kakak pernah dengar-dengar kan Handi ini salah satu siswa yang berprestasi di sekolah itu dari kelas 1 ya? Kelas 1, 2, sama 3. Itu juaranya dapat juara berapa aja? Dari kelas 1 sampai kelas 9 dapat peringkat 4. Dapat peringkat 4. Selama kelas waktu kemarin kan pandemi Covid itu Adek udah belajar daring ya? Itu gimana? Kesan pertamanya waktu pandemi kemarin? Susah-susah senang sih. Kenapa? Banyak mainnya atau banyak belajarnya kalau di rumah? Itu main belajar. Main belajar. Kalau sistem ngasih tugas gimana? Kalau masalah waktu pandemi kemarin? Sistemnya itu secara daring. Kadang-kadang soalnya tuh masuk, kadang-kadang mata pelajaran nggak masuk dong. Kalau sistem absennya? Absennya melalui daring. WA, WhatsApp. WhatsApp. Jadi selama pandemi itu belajarnya melalui daring, melalui WhatsApp gitu ya. Jadi guru-guru ngasih ini tugas per mata pelajaran. Iya. Kalau di rumah selain belajar, apa fokus belajar atau bantu-bantu orang tua juga? Bantu-bantu orang tua. Kadang-kadang disuruh nyuci piring, nyapu, sama nyuci baju. Orang tua kerja apa, Dek? Petani. Berarti di rumah selain belajar, bantu-bantu orang tua. Untuk mempertahankan prestasi-prestasi dari Handi sendiri bagaimana? Caranya giat belajar dan terus berusaha. Kalau pernah nggak ngerasa kesulitan waktu belajar kemarin? Pernah. Itu gimana ininya? Ngomong sama gurunya atau enggak, atau diem aja kayak gitu? Dia aja cari-cari isi sendiri. Berarti ini ya, inisiatif sendiri untuk belajar ya. Nah, tadi kan udah ngobrol-ngobrol sebentar dengan salah satu siswa yang berprestasi di SMP 10, itu Handi Ferdiansyah. Nah, sekarang di sebelah saya ada Tiara Aprilia, kelas 9 ya, kelas 3. Ini tinggalnya di mana, Dek? Di Sidodadi, Blok Palongan. Dekat-dekat sini ya? Ya.
Kalau ke sekolah diantar atau ini sama teman atau Sama sendiri? teman, kadang berangkat sendiri juga. Oh gitu ya. Kemarin kemarin kan setahun ini ya pandemi itu ya. Berarti baru masuk sekolah kemarin Tiara udah ngerasain ini belajar daring waktu kelas 9. Udah kemarin baru masuk hari Senin kemarin ini. Oh, yang tatap mukanya ya. Jadi waktu daring itu banyak mainnya atau banyak belajarnya? Banyak mainnya. Banyak mainnya. Jadi kalau mau belajar waktu ada tugas saja. Iya. Kalau sistem absennya gimana sih? Kalau di SMP 10 waktu daring? Absen tuh kadang kan di list namanya kan, yang on kan, ditulis namanya gitu, ngetik sendiri. Berarti ada grupnya? Ada, setiap mata pelajaran ada grupnya. Oh, di setiap mata pelajaran ada grup tersendiri ya. Itu berapa siswa yang ada di Satu kelas. Iya, satu kelas. 20. 20. Iya. Kalau absennya itu jam berapa? Pagi kadang-kadang kan jam setengah 8, jam 8. Jam 8, setengah 8. Iya. Jadi bangun tidur itu mandi atau enggak nih? Enggak, Langsung absen, baru mandi atau nunggu tugas Nunggu selanjutnya? tugas. Nunggu tugas selanjutnya. Ada kendala nggak waktu pandemi kemarin untuk belajar di rumah? Kalau yang dulu-dulu tuh ada, soalnya kan dulu kan HP-nya kan enggak ini kan, memorinya tuh penuh gitu kan, sinyalnya juga susah. Nah jadi susah buat tugasnya, jadi jarang aktif lah buat tugasnya. Terus kan sekarang udah enak, udah ada yang baru gitu, jadi buat tugas terus. Jadi waktu ada kendala itu, tapi masih tetap ya Masih. dapat nilai yang baik kayak gitu. Ya, tapi kemarin kelas 9 sempat nilainya jelek. Turun faktor itu juga ya. Iya. Bosan nggak belajar di rumah kemarin? Enggak. Enggak. Kenapa? Enak aja. Jadi orang tua nggak pernah ngeluh kenapa kok anaknya ini terus di rumah? Enggak. Bantu-bantu orang tua juga nggak? Bantu. Bantu. Orang tua kerja apa? Ibu guru di SD 26 pas Kamis. SD 26 ya, Iya. guru. Kalau ayah? Bapak petani bangunan. Oh ya, berapa ini? Saudara Tiaranya? 2. 2. Tiara jadi anak ke 1. punya adik sekolah juga. Iya, kelas 1 SD. Jadi ini ngajarin adik-adiknya juga di rumah. Ya, enggak, ibu yang ingin adiknya. Gitu ya. Waktu belajar kemarin kan balik lagi nih pandemi. Waktu belajar kemarin itu ada nggak waktu guru yang asik nerangin atau Tiaranya nggak ngerti nih, tapi langsung nanya ke gurunya, ada respon cepat nggak? Ya, kalau respon gurunya cepat. Ah. Jarang juga sih Mbak yang nanya kan, soalnya jelaskan dan tuh dikasih video kan, dan tuh soal ngerjakan. Berarti walaupun di rumah masih dijelaskan ya? Masih. Itu sistemnya itu masih tugas langsung atau ada Videonya ada video linknya kan, Ah. dikirim ke grup dan tuh dibuka. Nanti di akhir videonya biasanya ada soalnya. Ada nggak? Kan itu kalau di rumah itu buka ini ya, buka internet lah, pakai internet. Dari sekolah ada nggak bantuan untuk internet? Ada, udah lama kemarin. Pas mau masuk kelas 9 kalau nggak salah. Kalau baru-baru kemarin Iya. pandemi ini ya, per siswa berarti Iya, dikasihnya. Itu digunakan benar-benar belajar atau gunakan hal lain? Ya untuk belajar, ada untuk belajar. Hiburan ya dari rumah ya. Apa alasan Tiara sendiri mau jadi dokter? Ya karena pekerjaannya kan enak, bisa bantu orang juga kan. Ya, suka aja nengok dokter gitu kan, cantik-cantik dokternya. Jadi ini ya punya tujuan mulia untuk menjadi dokter, berarti harus belajar lebih giat lagi. Kalau dari orang tua gimana? Cita-cita adik ini mau jadi dokter bu, pak, kayak gitu kan? Ya didukung. Makanya suka IPA ya. Iya. Berarti ada apa namanya tuh kesinambungan dari mata pelajaran yang Tiara suka sama cita-cita Tiara sendiri ke depannya ya. Yang kakak dengar di sekolah ini kan Tiara juara kelas ya, dari itu bisa diceritain nggak bagaimana waktu pandemi sama sekarang ini kan
Tiara dapat juara terus, ada nggak kiat-kiat belajarnya kayak gitu? Kalau kelas 8 dulu kan udah pandemi, tapi kan masih sering di sekolah kan. Jadinya masih ada pelajaran yang nyangkut, masih enak, masih ingat. Gitu. Nah, kalau misalnya di hadapan Tiara ada guru atau pemerintah, apa yang mau Tiara sampaikan terkait dengan pembelajaran sekarang? Ya, kalau bisa masuk ke sekolah aja gitu, biar enak kan belajarnya, juga gurunya jelaskannya jelas di depan kita, jadinya ngerti. Jadi maunya Tiara belajar di sekolah Iya. terus ya. Oke, makasih udah mau ngobrol atau berbincang dengan Tiara. Ibu tadi Tiara Aprilia ya, kelas 9B, udah kelas 3. Nah, sampaikan salam juga kepada teman-teman yang lain. Terus belajar yang giat untuk mencapai cita-cita. Nah, saat ini di samping saya ini, udah grogi. Saat ini di samping saya ini ada Bapak Erianto, Kepala Sekolah SMP 10, guru terkece hits ya Pak. Gimana Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah dengan meningkatkan imun sampai saat sekarang ini masih segar. Alhamdulillah berarti ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang kesibukannya apa aja Pak? Kesibukan kita masih tetap di proses belajar mengajar, karena di Bengkulu Tengah pada umumnya sudah masuk semua, sudah tatap muka untuk kegiatan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ya. Waktu pandemi kemarin dari bulan berapa Pak kita langsung dirumahkan siswa-siswinya? Itu sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden untuk seluruh daerah, terutama di Bengkulu, sesuai dengan edarannya kita mengikuti apa yang telah disampaikan tersebut. Jadi sudah hampir besar 1 tahun kita melaksanakan pendidikan dengan cara daring dalam jaringan. Berarti kurang lebih 1 tahun ya Ya. Pak ya. Ada nggak Pak selama pandemi itu guru-guru ataupun orang tua siswa-siswinya mengeluhkan kenapa dirumahkan kan? Apalagi kalau orang tua itu dia maunya anak-anaknya sekolah, sedangkan kita kan para siswa guru-gurunya mengikuti aturan yang ada, apa surat edaran dari gubernur ataupun pemerintah lainnya Pak? Ya, waktu pertama kali senang sih waktu diliburkan. Iya. Karena momennya tepat kan, karena wabah, libur, dan anak-anak senang. Setelah itu, setelah dijalankan untuk beberapa masa, ya kelihatannya jenuh akhirnya. Apalagi kegiatan pembelajaran daring yang banyak sekali terdapat rintangan, halangan dari sisi sarana, prasarana. Untuk itu tuntutan kepada orang tua, sehingga keluhan-keluhan ini mulai muncul. Mulai muncul. Setelah itu orang tua menginginkan anaknya supaya bisa bersekolah seperti biasanya. Ya apalagi tugasnya Pak ya pasti mau tidak mau orang Yang tuanya melibatkan menjadi orang tua, perannya lebih besar peran juga ya orang Pak tua ya. lebih besar waktu pembelajaran daring tersebut. Kalau pendapat Bapak sendiri kemarin kan otomatis ada bencana alam non alam ini timbulnya kurikulum darurat ya Pak ya. Ya, Nah itu gimana pendapat Bapak? Soalnya kan baru pertama kali ya Pak ya di Indonesia sendiri. kurikulum darurat ini adalah pengurangan daripada isi kurikulum yang kemarin isinya lengkap. Sekarang kan jamnya sudah dikurangi seperti itu, sehingga otomatis dengan adanya wabah ini mau tidak mau menurunkan juga mutu daripada pendidikan. Berarti pengurangan jam ya Pak yang lebih Iya. terasa ya Pak ya. Kalau sistem absensi untuk guru gimana Pak waktu daring kemarin? Ya, absensi tetap kita jalankan karena
ini tuntutan juga karena guru-guru kita adalah ASN yang harus juga tertib secara administrasi. Nah, absen juga secara online kami harapkan kami himbau kepada kawan-kawan guru, walaupun dalam secara administrasinya untuk absen secara manual pun tetap berjalan karena ini dilaporkan secara berkala ke Dinas Pendidikan. Berarti ada juga yang gantian-gantian nggak Pak masuknya? Apa kan waktu kemarin kan COVID terlalu ini ya Pak ya, mudah kayak gitu kan, banyak yang terjangkit. Jadi ada nggak sistem gurunya yang ini sesi A berapa orang masuk kayak gitu, atau yang besoknya lagi gurunya yang ini libur, tapi yang satu lagi gurunya masuk kayak gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau di masa pandemi kan pembelajaran secara daring. Jadi secara daring itu boleh dilaksanakan dari rumah, siswa di rumah, guru di rumah, boleh juga dari siswa di rumah, guru dari sekolah, seperti itu. Kreativitas gurunya gimana Pak untuk mengajar siswa-siswi ini di rumah? Biar nggak bosan. Biasanya yang saya dengar nih nanya-nanya kan sama adik tuh gimana belajar daring bosan, soalnya ngadep elektronik terus, HP ataupun laptop kayak gitu kan Pak. Ya, apa saja yang kita kerjakan terus-menerus suatu saat akan mengalami kejenuhan. Iya, itu sudah menjadi hukum alam. Tapi kami juga guru sebagai motivator, kreator yang berinovasi selalu. Jadi konten-konten dalam pembelajaran itu juga harus menarik. Nah, kami usahakan seperti itu. Jadi guru-guru diharapkan membuat video pembelajaran. Setelah itu pola pembelajarannya juga. Jadi bukan hanya menggunakan satu aplikasi seperti Google Form itu. Nah, masih banyak hal-hal aplikasi lain yang dipakai dalam proses pembelajaran daring seperti itu. Jadi ini ya Pak ya, inovasinya dari aplikasi baru juga, terus Ya. bikin kayak ke WhatsApp kayak gitu ya Pak ya. Terus kalau pandangan Bapak, kalau ada nggak yang gimana ya ngomongnya tuh dampak daring ini sendiri Pak? Soalnya kan karakter anak itu pasti berbeda Pak. Ada perubahan kayak itu, perbedaan dia karakter diajarin dari sekolah ataupun dari rumah itu pasti ada perbedaan karakternya. Sebagus-bagusnya pembelajaran itu masih tetap di tatap muka ya. Tetapi karena pandemi ini salah satu solusi sajalah mungkin yang kita gunakan untuk pembelajaran secara online, karena itu yang dianggap pemerintah lebih aman seperti itu. Walaupun demikian, saya merasa tetap di tatap muka itu yang lebih bagus dan lebih baik karena kita langsung berhubungan dengan siswa. Kalau untuk pembelajaran daring mungkin untuk mutu kompetensi akademik bolehlah tersampaikan, tapi untuk karakter seperti itu, misalnya untuk kelakuan akhlaknya itu kan tidak bisa kita pantau melalui pembelajaran daring. Dan untuk pendidikan karakter ini kan harus dilakukan, tidak bisa di-share saja, tidak bisa. Ini harus dilakukan, dipantau. Nah, kalau toh itu betul harus diberi reward. Setelah itu kalau dia salah ada impeachment-nya, seperti ada hukumannya. Dan disiplin itu memang harus kontak, tidak bisa secara daring. Itulah kelemahan daripada pembelajaran secara daring sebenarnya. Berarti kalaupun ini ya Pak ya, kalau masalah daring ini, kalau akademiknya bagus lumayan ya Pak ya, daripada kalau untuk perilaku ya Pak ya, lebih kurang efektif kalau gitu. Kalau fasilitas Pak, prasarana maupun sarana waktu pandemi kemarin kan pasti daring itu membutuhkan internet maupun kuota Pak. Dari sekolah tersendiri bagaimana ini Pak solusinya? Alhamdulillah kita sebelum pandemi ini untuk di IT kita sudah mumpuni, sehingga waktu ada pandemi tidak begitu
bergopok-gopok karena pertama jaringan internet kita sudah ada, setelah itu fasilitas untuk internet juga sudah ada seperti laptop dan iPhone-nya. Hanya ada sedikit kendala kadang-kadang karena wilayah ini jauh dari perkotaan, setelah itu towernya juga jauh untuk providernya. Kadang-kadang untuk siswanya itu susah ya Pak sinyalnya yang kadang-kadang hilang tidur seperti itu. Jadi tapi itu masih dapat kami atasi. Pembagian kuota untuk siswa-siswinya ada nggak Pak? Nah sudah, alhamdulillah sudah Ada. dan sudah berjalan. Itu berjalan sebelum KBM yang sekarang ya Pak ya? Iya. Atau gimana Pak? Sudah beberapa bulan itu kan kuota dikirim dari kementerian melalui Telkomsel, melalui Tri, itu sudah dibagikan kepada siswa dan itu sudah dimanfaatkan. Nah sekarang ini kan sekolah SMP 10 ini udah masuk tatap muka ya Pak ya? Ya, Dari sudah. hari Senin kemarin ya Pak ya? Kemarin. Itu gimana Pak? Membuat ada nggak sosialisasi terhadap orang tua bahwa anak-anak mulai Senin ini masuk sekolah kayak gitu Pak? Tatap muka ini kan bukan pertama kali ini. Kemarin juga waktu kita di zona hijau itu sudah ada edaran untuk melaksanakan tatap muka dan kita lakukan tatap muka. Dan ini itu yang kedua, edaran yang kedua untuk tatap muka. Jadi sebelum tatap muka memang kami khususnya SMP 10 Bengkulu Tengah ini mengumpulkan orang tua untuk menyetujui bagi siswa-siswa yang ingin bertatap muka. Setelah itu kami membuat surat pernyataan kepada orang tua untuk sanggup menjalankan protokol kesehatan, sehingga kita sekolah juga bisa aman seperti itu. Ada nggak orang tua yang nggak mau kayak gitu? Apa ada nggak jaminan dari sekolah kalau anak saya aman di sekolah kayak gitu? Ada nggak keluhan Namanya orang tua yang kan banyak tuh, Iya. ya kan? Ha-ha. Dari beberapa latar belakang juga. Mungkin juga ada yang belum memahami, mereka juga ada yang tidak setuju sih waktu pertamanya. Tapi setelah Dikasih diberikan pemahaman, pemahaman, penjelasan, sehingga di SMP 10 ini semuanya menyetujui untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Berarti butuh ini juga ya Pak ya, komunikasi terhadap orang tua juga Iya. ya Pak ya. Kalau sarana di sekolah untuk mengikuti prokesnya gimana Pak? Protokol kesehatannya dari anak-anak masuk sekolah itu dari gerbang kayak gitu Pak. Jadi sebelum dilaksanakan proses tatap muka, ini kan dari puskesmas, dari dinas kesehatan beserta dari Satgas Covid itu kan memantau sekolah ini layak atau belum untuk melaksanakan tatap muka. Dan alhamdulillah kami sudah dipantau dan kami layak untuk melaksanakan tatap muka. Jadi secara implisitnya protokol kesehatan sudah siap sarana dan prasarananya, sehingga bisa untuk melaksanakan tatap muka di sekolah kami ini. Jadi prosedur siswinya gimana Pak? Siswa-siswinya pas masuk apa langsung cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer dulu waktu masuk ke kelasnya Pak? Jadi bukan hanya di kelas, sejak dari gerbang itu Dari kami gerbang sudah, ya, Pak, ya? sudah menjalankan protokol kesehatan karena ini kan ketat. Kita biarkan karena ini pandemi dan penyakit ini COVID ini belum ada obatnya walaupun sudah ada vaksinnya Pak. ya. Nah, ini dari gerbang itu kita sudah cek suhu. Jadi anak-anak memang harus disiplin di protokol kesehatan ini. Sudah dicek suhu, sudah dipastikan siswa sudah memakai masker sejak dari rumah memang disuruh itu. Setelah itu apabila ada siswa yang lupa membawa masker, sekolah juga menyediakan untuk dipakai maskernya. Dan masker itu tidak boleh dilepaskan selama pembelajaran, selama berada di area sekolah. Jadi itu yang kami jalankan. Setelah siswa masuk ke lingkungan sekolah, mereka untuk menghindari salaman. Walaupun sebenarnya inilah tumpang tindihnya ini aturan ya, aturan
Padahal di pendidikan karakter kita menganjurkan anak untuk salaman, sementara karena COVID ini kita melarang untuk salaman. Jadi itu juga harus kita beri pemahaman kepada siswa-siswi kita, bahwasanya aturan ini sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu, sehingga anak-anak menghindari untuk salaman, tapi menggunakan salaman Ini Pak. luput. Apa? Seperti itu. Dan setelah itu mereka sebelum masuk ke kelas untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau Hand sanitizer ya, Pak? Iya, hand sanitizer. Setelah itu masuk ke kelas, ke bangkunya masing-masing. Jadi ada guru yang standby ya Pak ya di depan Ya. gerbangnya ya Pak ya? Itu kami inisiatifkan untuk guru-guru piket. Jadi guru pun bukan siswa saja, guru ada yang piket. Pada masa pandemi ini mereka piket. Yang pertama itu di pintu gerbang, setelah itu yang kedua itu guru kelas untuk yang ada di kelas yang mengajar pada jam pertama waktu itu. Jadi anak sudah dalam posisi siap untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Berarti udah prasarana maupun sarana itu udah mumpuni untuk proses belajar ini ya Pak ya? Ya, Berarti wastafel udah tersedia di berapa titik Pak? ini kita memakai untuk SMP 10 ini kita semua punya ada 9 kelas, Iya. 9 berobal, semuanya sudah kami sediakan untuk Untuk cuci tangan ya, Pak, cuci ya? tangan, wastafel beserta ininya. Hand sanitizernya. Kalau untuk penyemprotan disinfektan sendiri Pak di lingkungan sekolah ini rutin dilakukan berapa waktu sekali Pak? Seharusnya kan setiap hari Heeh. dilakukan setelah siswa pulang. Siswa Nah, pulang. setelah siswa pulang itu ruangan disemprot disinfektan. Setelah itu untuk siapanya untuk pembelajaran besok paginya. Jadi berulang kali memang harus disemprot setiap hari. Berarti udah prokesnya udah dijalanin ya Pak ya, terus Alhamdulillah sudah dijalankan. disinfektan juga udah aman sekolah. Terus Pak kalau akademiknya Pak gimana Pak? Waktu pandemi kemarin anak-anak stabil nggak untuk akademiknya? Untuk akademik dapat berjalan walaupun tertatih-tatih karena ya banyak rintangan ya, banyak halangan. Tapi ini alhamdulillah dapat kami laksanakan kurikulum yang telah dicanangkan tersebut, walaupun pencapaiannya tidak 100%, tapi itu sudah dapat dilaksanakan. Itu berapa jam Pak belajarnya sekarang Pak? Untuk tatap muka ini di masa pandemi ini kita diajarkan untuk 4 jam tatap muka di sekolah. Dari jam berapa Pak? Di SMP 30 Bengkulu Tengah ini kami mulai untuk proses belajar mengajarnya mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Jam 11. Jadi ada 4 mata pelajaran, ada 4 jam mata pelajaran yang digunakan pada hari tersebut karena dikurangi. Ya. Sebelumnya berapa Pak mata pelajaran Pak, sebelum pandemi ini? Sebelum pandemi ini jam tatap muka itu dari jam 7:30 sampai jam 12.30. Jadi setiap jam pelajarannya itu ada 45 menit. Nah, sekarang itu menjadi 30 menit. Itu siswanya masuk semua nggak Pak sekarang KBM? Alhamdulillah karena antusias dari siswa yang sudah lama tidak sekolah, mereka juga rindu dengan lingkungan sekolah, rindu dengan proses belajar mengajar secara tatap muka ini, rindu pada guru-gurunya Ya, tentunya, sehingga mereka berantusias sekali sih. Jaraknya Pak kan dari prokes itu kan jaraknya nggak boleh Ya. Kurang dari 1 meter ya Pak. Jadi dirombak lagi tuh untuk Ya, meja-meja belajarnya Pak. jaraknya kan minimal itu 1,5 meter. Nah, sehingga dari tempat duduk yang biasanya kita gunakan sebelum pandemi ini dan waktu pandemi ini berbeda.
Jadi untuk masa pandemi ini idealnya satu kelas itu 15 siswa. Ada sesinya nggak? Tidak ada sesi. Tidak ada langsung. Ya. Berarti lumayan luas juga ya Pak Ya, ya? untuk satu shift kita menggunakan satu shift saja di SMP 10 guru tengah ini. Walaupun di SMP lain ada 2 shift sih. Ada yang shift pagi, kemudian disambung lagi dengan shift siang. Karena kita di sini memadai ruang belajarnya, jadi kita gunakan untuk SMP 10 guru tengah ini satu shift saja. Dilihat ada pembangunan nggak Pak di sekolah kita nih Pak? Kita sudah merehab bangunan kita, sudah merehab ruang belajar kita, ada 3 ruangan yang kemarin sebelum direhab tidak layak. Sekarang alhamdulillah sudah bagus, sudah sangat layak untuk kita gunakan sebagai ruang belajar. Oh itu ini ya Pak, perehaban untuk ruang belajar ya Pak? Ya, ruang belajar. Kalau di sekolah ini ada apa aja Pak? Apa ada laboratorium, perpustakaan kayak gitu Pak? Alhamdulillah kita sudah punya semua. Ada laboratorium, Ya. ada laboratorium TIK, ada perpustakaan, ada musola. Jadi sudah untuk sarana alhamdulillah kita sudah mencukupi lah untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah Pak, di pandemi ini visi-misi Bapak sekarang apa Pak? Karena kan kita lihat sendiri sedikit banyaknya pasti ada kendalanya untuk mencerdaskan generasi bangsa ini Pak. Ya kalau berbicara masalah visi dan Visi-misi, misi, tidak Sebagai lupa kepala sekolah Bapak. ini adalah visi misi sekolah, tentunya kan. Nah, kalau masalah pandemi, tentunya harapan kita ke depan. Jadi kalau untuk visi misi sekolah, sekolah kami ini berwawasan lingkungan, jadi visi dan misi itu kami tetapkan menjadi 9 item. Nah, tapi secara implisit saja saya terangkan bahwasanya sekolah kami ini mengacu kepada sekolah sehat yang mana sudah menjuarai beberapa kali. Non akademik nggak Pak? Gimana? Non akademik menjuarai yang non akademik atau? Ya, yang non akademik. Seperti menjuarai sekolah sehat untuk beberapa kali, juara 1, juara 2, sudah hampir tingkat provinsi di tingkat provinsi. Jadi memang wawasannya untuk menjadikan sekolah ini lingkungan hijau. Jadi waktu masuk tadi sudah terasa adem, ayem, nyaman, kan seperti itu. Jadi lingkungan sekolah memang harus kondusif untuk proses belajar mengajar. Membuat nyaman siswa-siswi, salah satunya. Banyak untuk visi dan misinya itu. Paling tidaknya ada 9 yang telah kami sepakati telah menjadi visi dan misi sekolah ini. Nah Pak, pertanyaan mungkin terakhir Pak untuk ini ngobrol-ngobrol kita. Nah, apresiasi sekolah Pak terhadap siswa-siswi yang berprestasi di sekolah Bapak bagaimana Pak apresiasinya? Sudah tentu ya, yang namanya apresiasi sekolah dimanapun sekolahnya tetap mengapresiasi, tapi bentuknya yang berbeda-beda. Jadi sekolah kami selalu menyediakan reward untuk apresiasi siswa yang berprestasi di bidang akademik ataupun non akademik. Jadi sudah kami anggarkan untuk siswa-siswi yang berprestasi tersebut. Salah satunya memberikan barang-barang yang bermanfaat untuk proses belajar mengajar. Setelah itu sampai kepada pakaian sih kadang-kadang. Sampai kepada pakaian ya Pak Iya. ya. Berarti apresiasinya tinggi terhadap siswa-siswi yang mau belajar ya Pak ya, giat. Terus apa kalau ada siswa-siswi yang nonton nih, bisa Bapak berikan motivasi terhadap siswa-siswi Bapak yang nonton atau siswa-siswi yang di luar sana untuk giat belajar walaupun berbagai kendala ada, sepertinya kan Pak? Nah, Boleh Pak? ya, anak-anakku sekalian yang pada saat ini dapat menyaksikan
oleh acara ini ataupun putar ulangnya. Iya. Jadi harapan dari sekolah, karena sekolah selalu menginginkan, karena sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tetapi sekolah itu adalah tempat kita berprestasi. Untuk itu prestasi sangat kami hargai. Untuk itu kalian siswa-siswi itu berprestasilah, mumpung kalian mempunyai waktu, mempunyai kesempatan di SMP ini, karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan, ingin bersekolah tapi tidak punya kesempatan. Iya. Nah, mumpung kalian bersekolah di SMP ini, berprestasilah di bidang akademik maupun non akademik. Nah, sekolah senantiasa memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, walaupun kadang-kadang tidak berbentuk barang. Dengan pujian itu sudah luar biasa. Walaupun ada nanti bentuknya berbentuk barang ataupun uang, kalian jangan hargai uang dan barangnya, karena uang dan barangnya mungkin tidak seberapa, tapi penghargaannya. Jadi seperti kalian memperoleh hadiah buku, bukan dari nilai bukunya, tapi cara kalian mendapatkan bukunya. Gitu. Jadi semangat anak-anakku, walaupun di masa pandemi ini kita tidak boleh berhenti untuk selalu berprestasi. Mungkin demikian. Terima kasih ya Pak ya udah bersedia mengobrol atau berbincang santai. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak dengan tema yang lainnya gitu Pak. Ya, Kami kasih juga ya, dari sekolah terima kasih kepada RPT ya. yang mau mengeksplor kegiatan sekolah. Jadi kegiatan sekolah ini juga bukan cuma warga sekolah yang tahu, tapi semua orang harus tahu. Jadi tahu sisi baik dan tahu sisi buruknya. Jadi dengan demikian maka kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan yang akan datang karena kita harapkan bersama. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih terhadap sahabat RBT TV yang sudah bergabung. Saya Jon Dini, sampai jumpa.